Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya teman-teman. Ya, persis ini yang kita saksikan ya, tempat pemakaman umum ya, lokasi Tapak Jeda ya. Jadi menurut sebagian orang ini sering atau kerap kali ya penampakan ya, ada hal-hal interaksi hal gaib ya, ada dengan tidaknya kita belum tahu ya. Cuman yang saya rasakan dengan pengetahuan saya ya, di sini ada yang aktif ya teman, ada yang bisa berinteraksi ya. Cuman apa mau dengan tidaknya nanti ya kita belum tahu. Dan menurut mereka yang ada di sini ya, ada makam yang dituakan ya. Mungkin itu yang dikata orang keramat Tapak Jeda. Posisinya di sebelah sana ya teman-teman. Nah, itu menurut ya ahli kubur yang di sini ya. Dia menyampaikan dengan saya, sebenarnya saya kesini tadi penasaran. Di sini ada yang aktif ya. Dan beliau mengatakan kalau yang lebih tua ada di sana. Mungkin itu yang dimaksud keramat Tapak Jeda. Jadi malam nanti kita kesini ya teman-teman untuk membuktikan juga perkataan daripada juru kunci dendam ya. Di sini katanya angker. Di sebelah sana ada bangker juga ya. Nanti kita saksikan sama-sama apakah benar ya kegaiban itu berinteraksinya di sini atau cuma cerita ya teman-teman. Semoga malam ini kita mendapatkan ya hasil yang memuaskan untuk di-share ya. Jangan lupa komen ya, halnya ada lokasi silakan ya hubungin saya ya. Semoga saya bisa datang ke lokasi yang Anda rekomendasikan ya. Saksikan terus perjalanan kita ya teman. Yang dimaksud keramat Tapak Jeda ya teman-teman ya. Banyak cerita yang simpang siur ya masalah Tapak Jeda ini ya. Saya ingin coba luruskan ya. Semoga diizinkan oleh Allah ya. Jadi yang mengatakan itu angker bernuansa negatif ya, kalau saya rasakan beliau ini tidak seperti itu ya. Jadi kita buktikan ya malam nanti apakah benar kata orang di sini angker itu ya, yang tanda kutip ya. Mungkin mereka ada berbuat yang tidak baik atau salah jalan dalam hal akidah ya. Kalau menurut saya responnya baik ya. Dan insya Allah beliau juga mau membantu ya untuk aktivitas kita malam nanti ya.
saya akan buktikan kalau cerita itu bohong ya. Jadi jangan cemarkan nama beliau ini ya, jangan dicemar-cemarkan, jangan diceritakan berlebihan, apalagi disalahgunakan ya. Sebaiknya kita luruskan, dan bagi yang menonton kembali kepada Anda ya, yang saya mau dianggap itu ilusi, dianggap itu tidak masuk akal, terserah Anda. Malam nanti saya akan ke sini ya, akan berkomunikasi dengan beliau ini ya. Apakah benar yang dilihat mereka itu aslinya atau aktivitas gaibnya dari sini ya? Clue dari saya itu bukan dari sini ya teman-teman. Jadi beliau tidak mengatakan dia mengganggu orang atau penampakan yang bersifat seperti pocong atau kuntilanak, itu bukan dari sini ya teman-teman. Bukan dikarenakan karena beliau ya. Baik teman-teman, tidak usah panjang lebar ceritanya, kita ungkap malam nanti misterinya tentang tapak jeda. Sampai jumpa lagi dengan saya pada malam hari. Oke teman-teman ya, saya kasih informasi dulu ya, yang tempat pemakaman umum ya, yang sore tadi ya, posisinya persis di atas kita ya, di atas ini ya. Nah, sedangkan nanti kita menuju ke keramat beliau ya, di tapak jeda ini ya. Kita coba berkomunikasi dengan beliau nanti ya. Semoga aja seperti yang saya ceritain tadi bisa kita buktikan dan kita share sama-sama. Yang buat tempat ini angker siapa ya. Oke yuk mari. Ya teman-teman, saya sudah di posisi ya keramat tapak jeda ya. Jadi karena seperti yang saya janjikan, saya coba berkomunikasi dengan beliau ya, dengan harapan seperti yang saya bilang, beliau ingin membantu untuk mendatangkan yang biasanya yang dikatakan sering terlihat sama baik pejalan lalu lintas maupun warga setempat ya. Apapun yang nanti dapat kita tangkap, teman-teman yang nilai, intinya yang ingin saya luruskan ya, gangguan di sekitar sini bukan beliau ya yang membuat ya. Yang namanya lokasi seperti ini tentu banyak ya, maksa gaib. Untuk kalian ketahui ya, di seberang sana ada muara ya, muara yang menuju ke laut lepas. Jadi saya sedikit bocorkan, yang namanya gaib ya, dari gunung mengikuti arah jalur air ya. Mereka mau ke laut itu melintasi muara dan sungai ya, hingga wajar-wajar saja karena keramat tapak jeda ini tidak jauh daripada yang namanya muara ya. Karena seperti yang saya perlihatkan videonya sore tadi ya, di seberang sana mungkin jaraknya berapa puluh meter itu muara ya, ada pohon bakau. Jadi semoga saja malam ini kita mendapatkan hasil. Nantinya kalaupun ada, akan saya kasih tahu ya step-stepnya bagaimana menghadapi kegaiban itu ya, dengan cara yang beretika sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang jelas kendalikan dulu rasa takut Anda ya, karena rasa takut ini yang membahayakan. Walaupun ada petunjuk, kalau ada rasa takutnya berlebihan, semuanya jadi masalah. Oke, tidak usah terpanjang lebar ya, kita mulai saja teman-teman. Oke, jadi aduh lumayan teman-teman ya, ada sedikit
memori saya ya, wajar harap maklum ya teman-teman. Jadi beliau sudah bisa hadir ya, tidak tahu apakah terekam kamera ya. Jadi beliau ingin membantu ya, cuman kita lihat apakah malam ini berpihak pada kita ya kan, bangsa gaib atau bangsa jin yang sering lewat, seperti katanya ada penampakan kuntilanak ya teman-teman. Ada juga yang bilang gundurwo dan juga bilangnya macam-macam ya. Ada penampakan kuntilanak yang berambut merah. Saya kurang tahu persis seperti apa yang mereka lihat ya kan. Terlepas dari cerita warga, kita buktikan malam hari ini beliau ini sebenarnya ya, kalau saya bilang ya ada hubungannya dengan leluhur orang dulu ya. Jadi saya tidak bisa bicara detail karena takut menyinggung ada segelintir kelompok ya. Jadi pendek cerita ya, kita coba ungkapkan ya kan. Semoga saja yang gaib-gaib yang sering tampil di bawah jembatan atau di jembatan ataupun melintas antara jalan dan menuju makam umum ya, yang di atas yang saya bilang tadi. Jadi perbedaan antara keramat dan angker itu kerap kali yang namanya mengganggu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang dibilang keramat itu makam yang memang orangnya dituakan ya kan. Jadi itu saja, coba saya tanyakan di mana posisi harus kita menunggu ya kan. Kita coba nanti sekitar 15 atau 20 menit ya. Sebentar ya teman-teman. Mari kita ke sana ya. Kalaupun ada dengan tidak, batas kita tidak usah lama-lama ya. Terlalu lama video tentu teman-teman bosan ya kan. Bosan dikirain nanti kita hanya mencari jeda waktu yang sangat panjang saja. Kalau tidak ada, jadi saya minta jangan bilang keramat tapak jeda ini angker ya. Angker ini negatif ya. Saya minta cobalah diluruskan ya teman-teman. Beliau ini leluhur kita, masa iya sih mau mengganggu anak keturunan, walaupun ya kan bukan menjadi bagian dari secara langsung ya darah daging mereka, tapi tetap kalau aktivitas bunyi-bunyi ada ya teman-teman ya, cuman itu jangan dipastikan dulu gaib ya, karena harus ada getaran gaibnya walaupun nggak terlihat, walaupun jaraknya jauh. Oke, seperti yang saya bilang, kita ke posisi tidak jauh dari bunker tapi menghadap ke kiri ya. Oke, mari. Oke teman-teman ya, kita diminta oleh beliau coba arahkan kameranya ke arah ini ya, pohon mati ini ya teman-teman dimintanya. Ada pohon yang agak sedikit ini ya sisinya ya. Semoga saja minimal ada suara ya teman-teman. Ini real ya, tidak ada rekayasa teman-teman, tidak ada rekayasa sama sekali. Saya ceritakan apa adanya, saya perlihatkan apa adanya ya. Kita tunggu ya teman-teman sambil saya meminta beliau ya. Ya suara minimal jadilah ya, kalau nggak mau ya. Coba kameramen nanti diusahakan jangan banyak goyang ya. Ya seperti yang diminta oleh beliau ya. Setelah kita dari tempat beliau tadi, beliau minta kamera ini diarahkan posisinya ke arah pohon mati, dia bilang ya. Semoga saja jin yang biasa menampilkan diri baik mengganggu ataupun melintas ya, semoga saja bisa tampil karena kita minta untuk pembuktian ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Suara saja boleh. Boleh menggoyangkan pohon atau apa ya.
aktifkan. Oh ya, sambil kita menunggu ya. Tadi kameramen pas saya lagi ngobrol di posisi keramat tapak jeda ya, kan di bawahnya itu jurang ya teman-teman. Bukan jurang dalam, maksudnya sedikit terjal gitu kan. Itu ada orang berpakaian serba hitam, dia bilang. Cuman karena kameramen sibuk posisinya ke saya ya kan, jadi karena kebetulan juga kita cuman bawa kamera cuman satu ya teman-teman. Dan yang di sebelah keramat tadi itu rombongan beliau ya. Beliau ini lumayan banyak di sini rombongannya ya. Itu bukan yang kita maksud, yang dibilang ini ya. Sebenarnya kita tidak marah yang membuat, cuman warga ini yang bilang tempat ini angker membahayakan ya kan. Sebenarnya yang bahaya itu manusia itu sendiri teman-teman, karena susah diatur ya, susah ditebak. Kalau guide ini gampang, kalau dia nggak suka dia nunjukkan karakternya ya. Dan kebanyakan hampir kesemuaan guide ya, mereka ini sportif kalau saya bilang ya. Kalau dia bilang tidak ya tidak, kalau iya ya iya ya kan. Oke, kita tunggu ya. Sekedar informasi, jadi yang dilihat oleh saudara kameramen tadi itu bukan yang biasa warga lihat, tapi memang rombongan daripada beliau ya. Ayo, atau goyangkan pohon ya, yang kira-kira tidak menunjukkan semacam rekayasa ya teman-teman. Saya minta kalaupun ada gerakan dikasih tempo agak lama ya, biar kita bisa rekam dan di zoom. Oh, ditahan dulu ya, goyang. Ya, coba digoyang sekali lagi ya. Coba digoyang lagi goyang. Kalau tidak, ya itu lihat teman-teman ya. Di lainnya tidak bergerak ya teman-teman. Oke. Ditahan ya. Lihat ya, yang dahan yang lainnya tidak bergerak ya teman-teman. Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Boleh digerakkan lebih kencang dikit. Ya. Oke, dia mulai berhenti. Coba suara mungkin. Ya. Angin tidak ada ya teman-teman. Ini posisi dia goyangin sini. Di atasnya tidak bergoyang, yang sebelah sini ya teman. Ini lihat nih. Ya. Oke. Coba kalau bisa suara sedikit saja ya. Oke, masih terus bergoyang dia ya. Yang lain tidak ada. Jangan jauh ya suaranya ya, takutnya tidak ketangkap kamera. Coba sekali lagi. Itu bunyi kodok teman-teman. Coba bunyinya tadi kayak mana? Oke ya teman-teman, saya rasa cukup ya, lumayan
Saya mau lihat dulu. Kurang lebih ada 27 menit ya. Nanti kalau tidak ada penangkapan suara atau apapun, mungkin banyak yang dipotong videonya ya teman-teman, karena terlalu panjang, tidak ada yang bisa dibuktikan, ya repot juga ya. Walaupun ya tetap ya ada tadi interaksi ya, ini bergoyang ya, bergoyang dia ke atas ke bawah kiri dan kanan ya, padahal di atasnya tidak bergoyang. Oke, cuman batas itu saja. Para alul gaib yang mau menampilkan ya, kita tetap mensyukurin, terima kasih ya. Yang terpenting teman-teman ya, kemanapun Anda berjalan ya, ingat rasa takut itu yang membahayakan Anda, karena semua pun tindakan, perbuatan ya kan, maupun akal itu semuanya buntu kalau Anda sudah yang namanya dihantui rasa takut. Itu dulu ya teman-teman. Saya bukan bilang saya pemberani, tidak. Setiap manusia pasti punya rasa takut, cuman jalan yang terbaik ya, langkah yang tepat, kendalikan dahulu rasa takut itu. Karena apa? Ini sebenarnya tidak membahayakan kalau Anda punya etika ya, punya tata cara. Yang namanya gaib maupun tidak ya, semuanya ada cara. Mau jalan nih, saya kasih contoh ya. Orang bilang di sini angker, terus Anda jauh-jauh datang bawa sesuatu yang untuk mengusir mereka. Itu sebenarnya sudah ada tindakan frontal ya, padahal mereka belum melakukan tindakan apapun. Langkah yang terbaik, hargain mereka, karena kita sama-sama diciptakan oleh satu pencipta. Jadi begini ya teman-teman, kalau saya katakan tidak ada aktivitas gaib, sebenarnya banyak ya, saya merasakannya banyak. Cuman kalau saya bilang menurut ilmu kebatinan saya, jadi ceritanya nanti lain. Saking banyaknya, jadi kita fokus ke satu titik ya, ke arah pohon mati tadi yang diminta oleh beliau. Kameramen itu bahunya ditepuk ya 3 kali, tapi itu bukan dari golongan jin yang jahat ya. Jadi kalau kalian bisa atau di posisi di sini ya, memiliki katakanlah ya panca indera keenam, di sini sebenarnya sangat banyak ya. Merasa kalau kita diperhatikan dalam jumlah keliling yang banyak, kita merasa ya seperti diawasi. Kenapa makam tapak jeda sebenarnya bukan angker, tapi keramat ya teman-teman, karena keramat dengan angker itu berbeda ya persepsinya. Dan untuk selanjutnya, saya karena ada yang ingin saya tanyakan kepada beliau di keramat tapak jeda ya, yang posisi review di tempat ini saya tutup ya. Buat teman-teman malam ini silakan berpendapat sendiri ya, apapun opininya itu hak Anda. Oke ya teman-teman, ini sebenarnya di luar pengungkapan fakta gaib ya, karena saya sebenarnya penasaran juga ya, karena berapa hari yang lalu ya, saya tepatnya ke rumah juru kunci, atau dia mengaku juru kunci ya teman-teman, juru kunci daripada Danau Dendam ya. Jadi situ sebenarnya saya agak sedikit bingung ya, karena menurut si gaib yang memang menempati tempat itu, jika saya biasa manggilnya yang Raden Ali ya, yang Raden Ali ini bilang itu tidak ada hubungannya dengan mereka ya, tidak ada hubungannya dengan mereka, dan memang tidak ada sangkut pautnya darah keturunan. Bahkan beliau bilang oh ya, waduh, ini gimana nih ceritanya, terlambat ya? Telat ini dari yang diskejulkan Ya, jadi gimana penarikan nih? jadi ini teman-teman, pembuktian ini ya, sebenarnya saya berdua saja tadi dengan kameramen ya, karena beliau ini saudara Badak tadi, dia pikir tidak jadi di sini. Saya juga sebenarnya ada urusan tadi ya, cuman karena tidak jadi di cancel ya, maka saya kenapa tidak, karena sorenya saya sudah review kita tadi kan. Jadi seperti begini
tadi kita udah coba berinteraksi ya dengan baik di sini ya saudara Bada. Saya juga ada minta beliau yang di Keramat Tapak Jeda ya untuk menampilkan kalau ada yang mengganggu dahulunya, baik itu bentuk kuntilanak ataupun gundurwo dan sejenisnya ya kan. Karena menurut warga setempat dan cerita-cerita yang beredar di warga ya, terutama warga Bengkulu, kalau di sini terkenal angker. Kadang ada penampakan seperti kuntilanak lewat, ada kuntilanak berambut merah atau pakaian merah. Mungkin mereka saking takutnya nggak bisa bedain yang mana merah ya. Jadi setelah kita buktiin teman-teman, sebenarnya tempat ini bukan angker, memang dihuni oleh para gaib dari golongan jin pun ada. Jadi yang membuat angker itu karena warga itu sendiri yang bilang. Jadi angker itu sebenarnya kalau menurut saya saudara Bada itu lebih ke arah negatif ya, lebih ke arah negatif. Intinya meresahkan warga kalau saya bilang angker, versi saya ya kan. Kalau dibilang Tapak Jeda adalah keramat ya benar, karena ada makam tua ya, ada yang dituakan di zamannya ya, bukan berarti mereka ini jahat ya teman-teman. Itu saya luruskan kembali. Jadi urusan saudara Bada udah selesai tadi, gimana? Ya alhamdulillah udah Selesai ya. ya kita saya buru-buru juga ke sini mau sekalian mendengarkan cerita dari yang kemarin juru kunci itu kan katanya kan. Jadi pas ketepatan ya, saya tadi udah sedikit bercerita tentang. Jadi begini, sebenarnya enak nggak enak ya teman-teman. Kenapa kita harus mengatakan pengangkatan bulan juru kunci itu punya tanggung jawab yang berat, ya. Terutama menjaga nama baik daripada tempat itu sendiri. Itu yang penting. Yang ditakutkan oleh saya itu kalau dia berbuat yang tidak baik atau mencemarkan nama tempat itu sendiri, ini sangat disayangkan. Karena menurut beliau, kalau beliau ini masih ada anak keturunan ya, kuyang yang ada di Kendal yang kemarin. Oh iya begitu itu ya. Jadi beliau mengatakan yang ada di sini tadi, kalau dia sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa dengan, maaf ya, begini tadi. Cuman dia mengatakan kalau memang mau silakan, dia punya ada anak keturunan yang masih ya, yang dianggap mereka berhak. Masih ada keturunan langsungnya ya? Masih ada. Jadi saya tidak mau berdebat, itu hak dia. Kalau dia mau mengaku silakan. Oh iya, saya itu yang penasaran karena dia sempat bercerita dia pernah melakukan kegiatan aksi penarikan benda-benda ya. Benar-benar. Jadi menurut beliau ya, beliau tidak pernah memberikan apapun pada segelintir manusia ya, karena kalaupun dia mau memberikan tentulah dengan anak keturunannya ya teman-teman, karena ini bukan benda-benda yang seperti dijual di nasi ya, yang namanya benda pusaka tentulah akan turun kepada anak keturunan beliau sendiri. Itu yang paling benar menurut Poyang itu sendiri tadi. Jadi Mas Indra udah kontak langsung sama atau berkomunikasi dengan ya istilahnya keramat di sini bahwa penarikan itu ada terjadi atau memang tidak terjadi? Kalau dibilang penarikan itu terjadi, cuman saya nggak tahu dari mana ya, karena beliau sendiri mengatakan beliau tidak pernah memberikan apapun kepada yang bukan haknya ya kan. Cuman masalah ini real atau tidak, silakan bagi saudara atau teman-teman yang memang pecinta dunia spiritual bisa deteksi dari jarak jauh. Sebenarnya kegaiban itu nggak mesti harus datang ke tempat ya teman-teman, yang bagi yang mengerti. Bahasanya kalau saya dari A ke B walaupun jaraknya jauh, kita bisa deteksi ya teman-teman, ini benar-benar gaib atau bukan, karena yang namanya gaib dia punya energi ya, kayaknya orang hidup semuanya ada energi. Kalau orang India Barat bilangnya aura ya, ada auranya ya, bukan hari ini atau 2 hari kemudian nggak ketahuan. Jangankan itu, berapa tahun belakangan pun bisa dilihat barang itu gaib apa bukan, begitu ya
info karena banyak daripada sebagian rakyat terutama masyarakat yang mau menampilkan sesuatu yang bukan real dibilang real dan mempraktekkan cara menghadapinya dengan cara yang sangat salah atau berkomunikasinya dengan cara salah. Nggak ada yang seperti itu ya teman-teman. Saya tidak bilang saya yang paling benar atau saya yang paling lurus, saya cuma menjelaskan yang semestinya. Kalaupun ada gaib di sini nanti seperti yang tadi ya saudara beda, karena kita duluan ya review dengan saudara kameramen. Maksud saya tadi kalau beliau ini mau tampil atau dari kuntilanak ataupun guru dan sejenisnya akan saya tanyakan ya, saya tanyakan maksud dan tujuannya menampilkan atau memperlihatkan video ini dasarnya apa, atau memang mau membuat sensasi atau ada warga yang salah, itu wajar ya karena mereka merasa terusik. Itu poin saya, mungkin mereka merasa terusik, itu aja poin pertamanya ya. Karena hingga saya duduk hari ini ya, pas malam ini, alhamdulillah saya merasakan nyaman ya, luar biasa nyaman. Karena ini sebenarnya kita ya seperti saya bilang tadi ya, kita datang kalau udah kita menganggap nggak usah takut, masih ada saudara kita yang dari bangsa yang lain. Kalau Anda belajar menyayangi mereka ya, siapapun insya Allah ya mereka merasakan getaran perasaan sayang itu. Teman-teman, malam ini saya akhirin ya tentang pembuktian menurut warga setempat keangkeran dari Tapak Jeda ya, atau keramat Tapak Jeda. Kalau saya bilang bukan angker tapi keramat ya, yang bilang angker itu karena sudut pandang mereka yang salah. Jadi melihat gaib dibilang angker, melihat sesuatu penampakan angker, sebenarnya bukan begitu ya teman-teman. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang lokasi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.